Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat berjumpa kembali di seperti biasa Suara Tanaman Channel kembali hadir di pagi hari ini di tanggal 6 Februari ya 2024. Jadi hari Selasa 6 Februari 2024 kembali hadir kami di hadapan Anda semuanya. Suara Tanaman Channel akan selalu hadir setiap hari dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda semua, bagi kita semua untuk bisa memperbanyak ya hobi-hobi tanaman, mengoleksi tanaman yang ada di sekitar kita. Kita coba kembangkan, kita coba rawat sehingga mereka akan berbicara dengan metodenya mereka ya, berbicara kepada manusia bahwasanya mereka akan tumbuh dengan subur, dengan indah, dengan cantik. Nah itu dia karakter mereka berbicara kepada kita. Oke, di pagi hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu tanaman di sini ya, dan ini saya kasih tahu ini kenapa berantakan begini karena si ulah si kucing tuh, lihat ini ya, Aglonema Siti Nurhalizah tuh terkena dampak juga. Terus yang di sana juga ada tuh, wah ini luar biasa ini kucing-kucing yang semalam tuh berantem dengan partnernya ya. Jadi nggak tahu berantem atau melakukan perkawinan atau nggak ngerti lah. Pokoknya malam itu rame lah di sini, teriak-teriak gitu kan. Maksudnya teriak itu mau meong-meong gitu kan, gak karuan. Terus dia lari-lari, lompat-lompat, kemudian menghantam beberapa pot, terus potnya juga diacak-acak gitu. Ya udahlah, tapi ya sudah mau gimana lagi. Ada sini ada beberapa kucing yang kadang kucing luar juga kesini untuk cari makan, dan untung sih nggak pup ya di sini, cuma acak-acak aja. Kalau pup mungkin di luar sana, di sini enggak sih. Nah ini perbuatan mereka, dan ya sudahlah, kita maklum saja, namanya juga hewan ya. Kalau manusia dibilangin nggak ngerti berarti lebih parah daripada hewan. Gitu ya. Oke teman-teman semuanya, di pagi hari ini kita akan panggilkan salah satu tanaman kita ya, masih di Aglonema, ya ini tuh cantik kan. Ini Aglonema heng-heng gitu kan. Nah ini akan keluar bunganya sebentar lagi ya gitu. Ini sebenarnya sudah pernah tampil di Suara Tanaman Channel ya teman-teman semuanya. Ini heng-heng ini karakteristiknya tidak terlalu stang panjangnya, ininya batangnya, terus daunnya agak lebar-lebar nih gitu. Terus warnanya juga cantik, ada pink dan hijau ya sebagai zat klorofilnya si daun seperti biasa. Listnya seperti di tengah ini warnanya pink gimana gitu ya gitu. Nah si Aglonema ini udah lama kita pelihara ya, dan harganya masih ekonomis lah, masih terjangkau bagi teman-teman yang mau memelihara. Nah, ini saya suka ya gitu. Nah ini juga perbuatan kucingnya, cakar-cakar pecah. Oke, media tanamnya masih bagus. Ini ada pupuk-pupuknya ya. Ini masih oke. Seperti biasa perawatannya sih hanya 1-2 kali dalam sehari, pagi dan sore kalau lagi keringnya, musim kemarau gitu. Tapi kalau lagi ya mendung-mendung begini nih kayak sekarang ya, sehari juga enggak, karena kan masih lembab-lembab gitu ya. Yang penting jangan terlalu kering, karena kalau kering bisa mengakibatkan dehidrasi dan kematian gitu kan. Oke, di pagi hari ini heng-heng sudah hadir. Sebenarnya sudah pernah ngobrol juga dengan kita di sini, dan kali ini kita panggil lagi karena memang pesonanya yang luar biasa. Makanya kita panggil lagi nih gitu, si tanaman Aglonema heng-heng ya. Tuh. Di pagi hari ini seperti biasa hari Selasa ya, Selasa di 6 Februari 2024. Sekarang sudah mulai masuk musim penghujan, jadi memang suasananya itu selalu mendung, hujan gitu kan. Nah biasanya kalau ya bagi teman-teman yang berangkat kerja pakai sepeda motor, jangan lupa bawa jas hujan serta bawa ini juga sandalnya ya. Jadi jangan sampai kantor ininya sepatunya basah gitu. Karena kejadian kemarin
saya lupa bawa apa sandal ya. Kalau jas hujan sih always ready lah ya, udah perlengkapan tempur lah itu. Tapi kalau waktu itu sandalnya lupa, akhirnya ketika kena di daerah Cawang dan sekitarnya itu saya meneduh, terus saya beli sandal jepit ya, dan itu dadakan gitu, daripada di kantor sepatunya basah akhirnya kita beli ya, seperti itu. Nah, kita bicara masalah hal-hal yang terduga ya gitu. Jadi memang dalam keadaan terjepit kita akan mengalami suatu pilihan, suatu keputusan yang harus cepat kita lakukan. Karena pertimbangannya kalau misalkan kita terus berjalan dengan menggunakan sepatu ya, walaupun mungkin si baju celana tidak basah, tapi kan sepatu basah, jadinya malah di sana nggak pakai alas kaki kan lucu di kantor. Makanya ketika misalnya kita berteduh ya, dan kebetulan ada warung situ, dan itu pun tinggal satu-satunya sandal jepit ya, dan itu juga ukurannya kecil dengan dalam keadaan terpepet kejepit ya, akhirnya saya membeli si sandal tersebut, walaupun secara ukuran kurang pas, namun saya lebih mementingkan fungsinya daripada kenyamanannya, seperti itu, dalam keadaan seperti itu ya. Jadi kalau bisa sih ideal yang pas, kita milih ya kan ukurannya, nomor 11, 12 atau berapa gitu kan ya, 8 gitu kan. Nah, tapi itu kan tidak ada pilihan, tinggal satu-satunya, dan itu pun ukurannya lebih kecil daripada kaki saya, sehingga pas sampai kantor, pas lagi sholat kan biasanya ada tuh kalau wudhu pakai sandal, terus ada yang nanya, ini sandal siapa nih, kok kayak anak kecil. Ya tapi memang ya gimana lagi kan gitu ya, intinya dalam keadaan terjepit akhirnya saya lebih mementingkan fungsi daripada kenyamanan. Ya memang nggak nyaman dong kalau kita pakai sandal jepit yang kecil ya, gimana rasanya kan, nggak enak lah gitu kan. Jadi positioningnya memang serba tidak enak, tapi fungsinya masih bisa berfungsi untuk mengalasi kaki saya dari langsung kalau saya napak di aspal gitu ya, berkilo-kilometer kan nggak nyaman juga gitu. Makanya sementara solusi sementara pakai sandal jepit yang ukurannya mungkin waktu itu lebih kecil, akhirnya ya walau sampai kantor juga dengan sepatu yang tidak basah akhirnya gitu. Karena kebayang kalau misalnya sepatunya basah dan sampai kantor juga sangat tidak nyaman kan gitu, bisa menimbulkan bau terus dan seterusnya lah gitu kan. Nah, jadi hikmahnya adalah dalam keadaan terjepit, dalam keadaan terhimpit, dalam keadaan kita serba simalakama ya kan, akhirnya kita akan mempertimbangkan mana yang akan jauh lebih berfungsi ya, mudaratnya ya. Jadi gini, kita tidak akan mementingkan kenyamanan itu nomor 2 setelah berfungsi dengan baik gitu kan. Kalau saya prinsip seperti itu ya. Karena kalau kita terlalu memperhatikan kenyamanan terus fungsinya nomor 2, ini jauh lebih parah menurut saya. Karena fungsi dari sandal itu sekali lagi untuk mengalasi kaki kita dari tanah atau aspal, kemudian ya menghindari terjadinya sepatu yang basah kan gitu ya. Jadi itu fungsinya, makanya fungsinya lebih penting. Kenyamanannya memang tidak nyaman karena si sandalnya itu ukurannya lebih kecil daripada kaki saya gitu. Tapi oke, itu bisa kita lakukan gitu. Begitupun dengan kehidupan keseharian. Misalkan punya rumah lah ya, misalkan gitu kan, punya sepeda motor lah ya misalnya ya, terserah lah barang-barang apapun itu, misalnya sepeda motor ya udah, secara kenyamanan nih misalkan gini, dalam keadaan yang tidak kita misalnya pas-pasan lagi diuji oleh Allah, misalkan kita lagi nggak ada finansial yang cukup ya, tapi kita punya kendaraan misalnya sepeda motor ya kan, namun secara kenyamanan misalkan joknya sudah mulai bolong-bolong ya kan gitu, joknya sudah mulai kempes gitu kan ya,
atau apalah ya gitu kan. Nah itu kan nggak nyaman tuh ketika didudukin ya kan. Tapi kalau secara fungsi ya tetap buat bersandar, apa namanya, untuk dudukan kan gitu masih bisa berfungsi. Coba secara kenyamanan gimana ya, nggak nyaman gitu tapi masih berfungsi nggak, masih gitu loh. Jadi dalam keadaan misalkan kita lagi emang survival ya, dan kita sedang ada hajat yang lainnya tidak untuk dialokasikan ke mana, ke si motor ya, sepeda motor ya, akhirnya kita pakai dulu aja gitu ya, karena kenyamanan nomor 2 tapi fungsi nomor 1 gitu ya. Jadi seperti itu sih analoginya. Jadi kalau misalkan kita dalam kehidupan juga sebenarnya sih fungsi dan kenyamanan itu harus jadi satu sebenarnya. Tapi kalau kita prioritaskan antara fungsi dan kenyamanan, ya fungsi dulu baru nyaman gitu ya. Itu sih. Jadi dalam kondisi tertentu kita harus bisa memilih keadaan dimana kita bisa harus mengambil keputusan. Contohnya kemarin saya kehujanan, akhirnya saya membeli sandal, itu keputusan. Yang kedua, ternyata yang dibeli itu tidak nyaman. Ya, sekarang kita compare lagi kenyamanan, fungsinya masih bisa untuk digunakan. Misalkan masih bisa dipakai, ya udah, walaupun kekecilan. Nah, itu kenyamanannya kurang. Tapi masih bisa dipakai. Ya udah, akhirnya saya memutuskan ya untuk membeli daripada efeknya itu mudaratnya lebih besar, misalnya basah artinya, terus tempatnya juga basah, agak repot karena musim hujan sehingga tidak bisa tidak bisa digunakan secara nyaman gitu. Tapi ya it's okay, yang penting kalau saya pribadi untuk kenyamanan, untuk fungsinya dulu baru kenyamanan. Jadi itu ya teman-teman ya, analogi dari sebuah pengambilan keputusan. Kita harus pintar-pintar memilih dan memutuskan yang terbaik ya, untuk apa yang kita lakukan itu menjadi sebuah solusi kan gitu. Jadi jangan sampai kita itu tidak ada action di mana kita sedang terjepit ya. Kita harus sangat-sangat pintar untuk memilih dan menimbang apa-apa saja yang kalau saya pilih ini efeknya apa, kalau saya pilih itu efeknya apa. Jadi harus seperti itu, karena manusia diciptakan oleh Allah dikasih akal dan pikiran untuk berpikir, untuk membanding-bandingkan, maksudnya membanding-bandingkan mudaratnya ya. Kalau membanding-bandingkan secara yang lain kita nggak ada konteks itu, tapi yang jelas misalkan dalam keadaan terjepit, kondisi yang sulit, maka disitulah akal pikir kita berperan sebagai jiwa seorang manusianya itu harus ada di situ dan gitu ya. Itu saja mungkin ya. Jadi hari ini cukup sekian dulu lah, karena memang ini saya mau ngerapiin dulu, berantakan sekali. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya terhibur dan menjadikan ini sebagai bahan renungan dan informasi bagi kita semuanya ya, khususnya bagi saya nih. Hari ini belajar banyak terkait kita harus pandai memilih dan mengambil keputusan dalam keadaan kondisi yang terjepit gitu ya. Baik, itu saja ya. Terima kasih buat semuanya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kepada semuanya yang akan berangkat kerja atau mengantar anak sekolah. Hati-hati di jalan, jangan lupa bawa jas hujan dan sandal juga tadi ya, takutnya di tengah jalan kehujanan. Itu saja. Terima kasih buat semuanya. Kita jumpa esok pagi hari nanti, dan kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya, bye bye. Assalamualaikum.